Selamat malam, Pak Joni. Kita bincang santai aja ya, Pak, ini. Ya, Bu Eni malam. Bu Eni Ya, Pamita malam. oke. Ini yang share screen dari Bapak Joni ya? Iya, saya Oke. share screen boleh? Boleh, mari kita mulai ya, Pak. Iya. Halo malam semua teman-teman yang sudah hadir. Sesama pemilik kos. Oke, mungkin kita bisa langsung mulai dari pertanyaan pertama nih, Pak. Dalam membangun kos kan pastinya kita udah ada konsepnya nih, Pak. Apa saja sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menentukan konsep kos? Oke, jadi hari ini kita sama-sama cerita sharing-sharing aja ya Bapak Ibu, teman-teman semua. Kalau nanti ketika saya menjelaskan ada yang kurang jelas, boleh diketik aja di kolom pertanyaan ya. Malam Pak Kris, malam Bu Narta, Bapak Narta ini sudah. Ya, jadi ada pertanyaan, ada yang kurang jelas langsung ditulis aja di kolom pertanyaan nanti. Saya akan share screen dulu. Pak Narta. Oke. Saya akan share screen-nya dulu ya. Oke. Nah, ya perkenalkan dulu bagi yang belum kenal, saya Joni, pemilik salah satu kos. Ada beberapa kos yang saya miliki, salah satunya adalah Gladys Residence di Jakarta Barat di daerah Grogol. Nah, tadi kan pertanyaannya, bagaimana sih saya dulu awalnya memulai bisnis kos ini gitu ya. Di awal memang karena modalnya terbatas, saya kebanyakan saya boleh dibilang full ya menggunakan modal bank, Bu Heni dan teman-teman semua. Jadi saya beli bangunan kos yang sudah jadi, bahkan juga dulu malah awalnya bukan kos-kosan ya, waktu itu awalnya mulai dengan kontrakan malah petakan gitu loh. Ya. Jadi kosongan lah. Bentuknya kos-kosan bangunannya, tapi di dalamnya tuh kosongan, hanya jual sewa ruangannya aja gitu. Kamar mandi di dalam, tapi tidak ada apa-apa dalamnya. Hanya saya siapin AC-nya doang gitu. Saya tambahin AC-nya. Saya renovasi, saya isi AC doang. Tadinya kosongan total gitu yang saya beli. Nah, jadi awalnya juga renovasinya super sangat sederhana aja. Ya, baru belakangan ini terakhir ini baru renovasinya cukup masif. Gitu Bu Eni. Oke. Menarik sekali Bapak. Kemudian ini dalam menentukan konsep bangunan kos, apa perlu sih Pak kita melihat modal yang kita miliki? Oh, oke, mengenai modal ya. Iya, betul. Jadi tentu pasti perlu lihat modal yang kita miliki. Tapi kan modal itu kan bukan hanya cuma uang doang ya gitu ya. Iya, Resources betul. atau sumber daya yang kita miliki itu bukan cuma uang doang modalnya kan. Jadi bisa modal pengetahuan, bisa modal temen yang mau minjemin uang juga bisa juga kayak gitu. Atau apapun itulah modalnya. Jadi kita perlu riset dulu sih menurut saya sih. Termasuk juga riset dulu marketnya gimana sih. Pasti teman-teman juga sama lah sama teman-teman di sini yang awalnya memulai bisnis kos, melihat-lihat dulu sekeliling area target kita itu harga kos marketnya harga berapa, terus kita mau ambil di posisi yang mana gitu ya. Posisi yang harga kos di bawah 1 juta atau 500 ribuan tuh enak-enaknya gimana, di atas 1 juta sampai 2 juta tuh enak-enaknya apa gitu ya. Terus di atas 2 juta tuh gimana, apakah kos cewek aja isinya atau cowok aja, mana lebih enak. Tanya-tanya temen, anak kos cowok atau anak kos yang cewek gitu ya. Jadi berbagai macam hal mesti diriset lah sebelum dimulai sih. Gitu. Kemudian kedua saya menentukan harga kamar. Saat itu saya menentukan harga kamar yang kurang lebih minimal 1 juta ke atas lah, yang harus ada AC gitu. Jadi saya memilih ini karena saya ngerasa kalau terlalu low, terlalu bawah, takutnya bayar. Jadi orang-orang yang suka yang bayar itu takut telat lah. Kalau yang 1 juta ke atas kan ada orang-orang yang mendingan biasanya gitu lah. Nah, tapi balik lagi tergantung daerah Bapak Ibu. Saya di Jakarta dan di Lampung kosan saya. Nah, market yang dari 1 juta itu sudah AC dan sudah lumayan lah kategorinya. Nah, setelah saya nentuin harga kamar, saya nentuin
konsep fasilitas kos apa sih sebenarnya dengan harga kamar gitu, fasilitasnya apa aja. Nah, Bapak Ibu juga boleh tentuin sih fasilitasnya apa dulu, baru tentuin harga kamar juga boleh. Tapi saya biasanya nentuin harga kamarnya maunya kisaran berapa, setelah itu saya fasilitas kosnya saya kira-kira ngasih apa aja, yang nambahin apa lagi ya, supaya jadi nilai tambah atau daya tarik lah buat si calon anak kosnya itu gitu loh. Oke. Gitu, Pak Yani. Ya, terima kasih Bapak. Untuk kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak tentang modal. Tadi kan disebutkan kita harus Bapak Joni pinjamnya dari bank nih modalnya. Itu syarat-syaratnya apa aja sih Pak yang harus kita persiapkan? Ya, mengenai syarat-syarat bank. Oke. Jadi ini sih sebenarnya sudah umum, tapi buat teman-teman yang belum pernah meminjam bank, mungkin ini akan jadi pengetahuan, tapi yang sudah pernah pasti ngalamin si bank akan memperhatikan 5C ini ya. Jadi 5C dalam meminjam ke bank. Yang pertama tuh pasti si bank nanti akan interview kita lah. Jadinya dia akan ketemu, minta nanya-nanya, minta ngobrol, entah itu di rumah kita, entah itu di kantor kita, antara dua itu, atau ketemu di luar juga kadang-kadang bisa juga seperti itu. Dia akan mempelajari karakter kita seperti apa. Nah, karakter ini juga bukan hanya dari sekedar karakter interview aja, tapi juga dia akan meminta KTP kita. KTP kita itu akan di-print. KTP kita itu akan dijadikan satu syarat untuk dia ngeprint SID atau BI checking kita lah, slik sekarang istilahnya, sliknya. Jadi di BI checking tuh kelihatan tuh karakter kita tuh, karakter mungkin sebelumnya pernah punya hutang kah, mungkin sebelumnya pernah punya hutang macet, mungkin sebelumnya punya cicilan motor yang bayarnya selalu on time atau enggak. Jadi karakter bayar cicilannya tuh on time atau enggak gitu, karakter keuangannya bagaimana gitu. Dari situ juga dia bisa ngelihat juga jumlah kartu kredit kita ada berapa, limitnya berapa gitu ya. Dia akan ngebaca karakter kita dari sisi finansial kita lah gitu di datanya BI checking ya. Nah, kedua kapital atau modal. Jadi si bank ini akan menilai juga dari sisi modal yang kita miliki untuk membeli sebuah properti. Jadi misalnya beli properti 1 miliar, dia akan minta biasanya minimal DP-nya 10% atau 15% gitu kan. Makanya dia pingin kita juga keluar modal juga gitu ya. Supaya nggak mentah-mentah keluar 100% full dari bank, jadi kita nggak pakai modal. Jadi sebenarnya meskipun sebenarnya bisa ada triknya beli properti atau beli kos-kosan itu tanpa modal sama sekali, dapat duit dari bank gitu ya. Semuanya bahkan dari renovasi pun bisa ada uang lebih dari bank, kita bisa pakai juga kayak gitu ya, ada triknya juga. Nah, yang ketiga, si bank juga akan meminta akan menilai kapasitas meminjam kita. Kapasitas meminjam kita tuh maksudnya gini, dia akan meminta syarat-syarat 3 bulan terakhir atau 6 bulan terakhir income Anda, sumber income Anda apa aja gitu. Baik itu dari sisi pekerjaan, Anda yang bekerja, mungkin juga punya bisnis gitu ya. Nah, kapasitas hutangnya berapa dari situ? Biasanya 30% dari take home pay atau dari gajian kita atau dari seluruh total keuntungan bisnis kita. Misalnya kalau gajinya 10 juta ya. Oke. Saya kasih gambaran sekilas deh. Misalnya gaji 10 juta. Kalau 10 juta berarti Anda bisa mencicil 30%-nya dari 10 juta itu sekitar 3 juta misalnya. Nah, 3 juta cicilan setiap bulan itu bisa minjem di bank kalau gampangnya kali 100 aja. Berarti cuma bisa minjem 300 jutaan. Ya. Kalau gaji 10 juta. Tapi kalau gajinya 20 juta berarti bisa 600-700 jutaan setiap minjemnya. Nyicilnya hanya boleh sepertiga dari gaji Anda, dari income Anda totalnya, net income Anda ya. Kalau misalnya punya income dari bisnis, net income-nya misalnya omsetnya 500 juta, untungnya 100 juta gitu kan. Berarti Anda bisa nyicil, normalnya ya, Anda bisa nyicil 30% yaitu 30 jutaan. Nah, 30 jutaan kan berarti kali 100 ya, 3 miliar kan. Kurang lebih boleh pinjam 3 miliar. Tapi di keadaan tertentu Anda bisa dinilai oleh bank
kalau income-nya besar, bahkan bisa dinilai oleh bank berkapasitas meminjam membayar cicilan 60% dari income Anda gitu, kalau income Anda besar ya, dan juga membangun hubungan dengan bank bagus. Nanti kalau ada pertanyaan yang kurang paham ya penjelasan saya ditulis aja dulu di komen, nanti dijawab di akhir ya. Iya, Oke. betul. Berarti Nah, sudah bisa memulai pertanyaan dari sekarang ya, Pak? Ya, boleh. Jadi kalau ada penjelasan yang gini, oh tadi kurang paham Pak, ada kelewat atau kurang ngerti penjelasannya, boleh nanti di komen, saya jawab di akhir. Yang keempat adalah jaminan kolateralnya ya. Jaminan itu ya propertinya itu sendiri. Jadi kita mau beli properti, mau beli kos-kosan ya jaminannya kos-kosan itu sendiri gitu. Nah, kadang-kadang ada orang yang nggak paham. Emang kalau kita beli properti, beli kos-kosan, kita memang harus menjamin, kita harus punya rumah dulu ya, rumah kita yang dijaminkan yang sebelumnya gitu ya. Enggak juga. Jadi yang kita mau beli kos-kosannya, yang kita mau beli rumah itu, properti itu bisa dijaminkan selama ada bangunannya ya. Kalau tanah memang agak sulit, tapi bisa sebenarnya ada jenis pinjaman yang bisa menjaminkan tanah kosong gitu, tanah doang gitu ya. Tapi kalau ada bangunannya, bank lebih suka. Dan hak jaminan ini harus ada sertifikat yang pasti, sudah sertifikat, bukan kiri, bukan petok A, petok B, petok C. Sudah sertifikat, bukan surat AJB juga, tapi sudah sertifikat. Kedua, harus ada IMB-nya gitu ya. Ya dua ini sih syarat utamanya sih ya sebenarnya dari bank ya. Oke. Nah yang kelima, bank juga akan menilai kondisi ini berbagai macam kondisi sih, termasuk kondisi bisnis Anda, kondisi ekonomi yang berhubungan dengan bisnis Anda gitu ya. Misalnya tadi siang saya baru ketemu dengan satu orang bank juga, kebetulan baru aja tadi siang, dia tadi cerita dia dari bosnya, atasannya bilang katanya untuk menghindari calon-calon debitur, calon-calon nasabah yang mau kredit gitu ya, mau KPR, tapi yang bisnisnya berhubungan dengan pariwisata, misalnya hotel, yang punya bus gitu ya. Itu kan kondisi ekonomi sekarang ini kan, yang punya bus itu kan omsetnya lagi menurun drastis gitu. Jadi kalau nerima orang-orang yang kayak gini bisa bakalan macet gitu katanya. Jadi bosnya, manajernya udah atasan dari si marketing KPR ini sudah memperingatkan ke si marketingnya untuk tidak menerima atau menghindari dulu orang-orang yang seperti itu dulu, karena bakalan takutnya udah minjem nanti macet gitu kan. Nah, tapi kalau bisnis yang zaman sekarang, misalnya bisnisnya apa? Restoran kan sepi, tapi restoran saya misalnya restoran saya kan udah jual makanan beku yang udah bisa dikirim ke seluruh Indonesia malah gitu kan. Itu malah bagus gitu. Ya. Iya, Oke. iya. Gitu sih Bu Heni. Oke. Tadi kan sudah secara umum syaratnya nih Pak. Kemudian kita lanjut ke lebih spesifik, cicilan per bulannya dan jangka waktunya itu berapa sih Pak? Kalau misalnya kita pinjam uang di bank. Cicilan sama oke. Iya, jangka waktu. Oke, ya kalau saya memang Anda jumlah pinjamannya berapa, tenornya berapa lama, cicilannya harus ke bank berapa, ya sesuaikan dengan kebutuhan kondisi masing-masing tentunya ya. Kalau Anda menemukan properti yang harganya 1 miliar, 2 miliar, Anda punya DP berapa? Nah, Anda mau DP-nya 10%, 20%, 30%, sesuaikan dengan kondisi Anda masing-masing. Atau bahkan Anda mungkin maunya semua turun dari bank deh Pak, full 100%, ya itu bisa sebenarnya juga. Ya, jadi sesuaikan kondisi masing-masing. Kalau saya sih prinsipnya ya ambil jangka waktu yang terpanjang gitu ya, 15-20 tahun gitu. Ada beberapa bank yang bahkan sudah bisa 25 tahun. Wih, lama ya Pak ya, kok kayaknya bisa panjang gitu, nanti kapan lunasnya gitu, ntar anak cucu saya masih punya utang gitu. Ya tujuannya panjang supaya, kalau saya sih strategi saya ya, masing-masing orang punya strategi yang berbeda. Saya berpikir nomor satu, kalau panjang tenor waktunya, cicilannya pasti makin kecil kan, otomatis gitu. Terus yang namanya properti itu kan kalau 15-20 tahun lagi pasti harganya makin tinggi, makin nggak bakal rugi dengan bunga bank gitu. Pasti harganya akan berkali lipat gitu. Meskipun bunga banknya kalau kita bayar 15 tahun mungkin tadinya kita beli properti 1 miliar, mungkin kalau kita bayar cicilan 15 tahun itu bisa bayar propertinya mungkin 3 kali lipat ternyata dari awal kita beli 1 miliar, totalnya 15 tahun selama nyicil bisa jadi 3 miliar misalnya. Tapi 15 tahun kemudian
seharusnya bunga bank itu tidak akan pernah bisa mengalahkan kenaikan harga properti ya. Gitu. Jadi saya ambil panjang supaya cicilannya pendek, supaya juga duit kosnya juga bisa bayar cicilannya dan juga bahkan ada lebih dari situ. Tujuan saya itu. Ya, nanti kalau kita punya rezeki lebih, ya, tapi Anda kalau punya DP lebih, punya rezeki lebih, ya silahkan ya, ambil jangka waktu pendek buat cepat biar cepat lunas juga nggak apa-apa juga gitu ya. Kalau saya kan pertama kali memulai bisnis ini kan, bisnis kos kan bokeh gitu ya, jadinya sebisa mungkin saya mau cicilannya kecil supaya dapat duit lebih dari anak-anak kos, bayar kos tuh bisa ada lebihnya itu, bayar cicilan bank pun masih ada lebihnya. Nah, berapa sih cicilan ke bank biasanya kira-kira nih? Ya, untuk pengetahuan Anda, eh, untuk memperkirakan nih ancer-ancer, dengan kondisi bunga bank sekarang ini yang 5-8%, ya sekarang ini kondisi bunga bank tuh lagi rendah-rendahnya, bagus gitu ya. Buat kita untuk minjem tuh, itu cicilan per bulannya kurang lebih nggak nyampe 1%. Ya, misalnya kita minjem 1 miliar, berarti cicilannya tuh nggak nyampe 10 juta pasti kalau bunganya 5-8%. Paling cuman 8 juta, 9 juta gitu. Ya. Tapi kalau kena bunga yang 9-11%, ada beberapa bank yang memang sekarang ini masih menerapkan bunga yang agak tinggi gitu ya. Itu cicilannya bisa 1% sampai 1,2%. Jadi kalau pinjamannya 1 miliar, cicilannya mungkin dengan tenor waktu 15-20 tahun ya, itu bisa 10 sampai 12 juta cicilannya. Gitu. Ya, sekali lagi kalau ada yang nggak paham nanti ditulis dulu, nanti kita akan bahas, saya bisa coret-coret nanti. Ya, bisa dicoret-coret. Gitu sih Bu Heni. Oke. Untuk ke angka cicilannya tadi ada nggak ya Pak, slide-nya? Angka cicilannya? Iya, yang tadi dan jangka waktunya. Oh, oke. Sebenarnya sih nggak ada slide-nya. Saya kalau mau tulis-tulis sih bisa sih. Oh ya udah, nggak apa-apa Pak. Ini kayaknya sudah penjelasannya tadi sih ya Pak. Oh, betul. Oke. Nanti saya kalau ada yang nggak paham, saya coret-coret oret-oret lagi juga boleh. Nanti saya share screen. Siap. Nah, ini kita ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Berapa kisaran modal untuk membangun, membeli, atau merenovasi kos nih Pak? Oke. Berapa kisaran modal membangun, membeli, atau renovasi kos? Nah, ini dia. Kalau membeli, biasanya harga kosnya itu kisaran modalnya tergantung wilayah Anda lah ya. Jadi luas tanahnya, luas bangunan, setiap daerah kan harga tanah, harga bangunan kan beda-beda kan. Kalau di Jakarta, saya pasti belinya cari kos-kosan yang harga tanahnya di bawah 10 juta gitu. Lebih bisa masuk angkanya lah. Kalau di atas 10 juta tuh agak sulit. Kalau di Lampung, saya nyari harga tanahnya di bawah 2 juta per meternya gitu. Ya. Nah, tergantung area Anda berapa per meternya. Jadi terus dibangunnya mau konsep yang bagaimana gitu. Jadi kalau harga sih susah jadi patokan ya, berapa patokan harga yang wajar untuk membeli sebuah 1 kamar kos atau 10 kamar kos atau berapa tuh susah. Saya biasanya tuh sebenarnya pakai patokannya tuh ROI nanti ya, hitung-hitungan harga sewanya itu masuk gak dari angka berapa persen dari kita modal kita membeli itu, tapi itu nanti di belakang ada dijelasin juga. Nah, kalau untuk ngebangun kos, kalau di Jakarta itu bangun yang kos speknya tergantung juga nih, speknya kalau yang granit ya 60-60 terus kamar mandi di dalam ya, terus juga ukurannya kurang lebih 3x3x3x4 meter gitu ya kamarnya gitu. Terus untuk toilet duduk juga itu biasanya sekitar 4,5 juta sampai 5 juta per meter di Jakarta. Nah, kalau di Lampung ini mungkin sekarang saya lagi di Lampung ini jam Lampung tuh kurang lebih 4 sampai 4,5 juta lah. Tergantung area Anda berapa. Paling gampang tanya kontraktor deh. Ya, tanya kontraktor Anda kira-kira Pak saya mau bikin kos. Ya kurang lebih ukuran kamar masing-masing 3x4 4x4. Terus kamar mandinya 60x60 gitu ya. Maksudnya granitnya 60x60 terus kamar mandi di dalam gitu dengan toilet duduk gitu. Itu berapa per meter? Ya, biasanya sih nggak akan jauh dari kisaran 3 juta sampai 5 juta per meter ya di seluruh Indonesia kurang lebih. Ya, tapi kalau mungkin di Papua sana saya nggak tahu ya, di Papua sana mungkin harga bahan mahal atau gimana. Bisa jadi 6-7 juta per meter mungkin ya Bu Eni ya. Iya. Iya. Oke.
Jadi untuk kita menentukan besaran modal ini kita memperhatikan areanya juga. Nah, Nah, kemudian kalau renovasi lain lagi. Saya kan beberapa kali juga melakukan renovasi. Jadi saya beli rumah kosong atau ruko kosong gitu. Dari rumah kosong atau ruko yang paling gampang gitu ya, saya sekat-sekat jadi kamar kos dan kamar mandi di dalam. Itu bisa 40 juta sampai 45 juta tergantung dari isi furniture sama elektroniknya. Tapi itu sudah 40 sampai 45 juta per kamar itu kalau di Jakarta kan semua rapet tuh kan. Pokoknya ruko ukuran misalnya 5 kali 20, 4 lantai atau 5 lantai kita jadiin kosan, per kamarnya jadinya kurang lebih 40 jutaan lah. Itu udah termasuk isi barang, furniture, dan elektronik. baik. Nah, ini kita berikutnya nih Pak. Setelah kan kita mengetahui besarannya mau membangun, membeli ataupun merenovasi, menurut pengalamannya Bapak Joni yang sudah punya banyak kosan nih di berbagai daerah, lebih menguntungkan mana sih Pak antara membangun, membeli atau merenovasi kos? Oh, oke. Jadi masing-masing sebenarnya punya kelebihan tersendiri ya, membangun dari nol atau merenovasi kos yang sudah jadi. Kalau bangunannya sudah jadi, saya sih selama ini memang kebanyakan masih membeli dari ratusan kamar kos itu kebanyakan beli yang udah jadi itu saya renovasi. Nah, bahkan saya lebih suka lagi kalau bentuk bangunannya sudah jadi kos-kosan. Saya tinggal cat dan nggak perlu sekat-sekat lagi kan, jadinya sudah bentuk kos, sudah ada sekat-sekat temboknya semua kan. Jadi saya efisiensi waktu 4 sampai 6 bulan renovasi udah jadi gitu ya. Malah kadang-kadang ada yang 3 bulan udah jadi juga. Nah, tapi kalau bangun dari nol bisa hampir setahun, kalian mesti ngurus IMB-nya, mesti desain, mesti berubah-ubah desain dan sebagainya. Ya, tapi kelebihannya kalau bangun dari nol tuh enaknya semua planningnya bisa dari awal tuh enak gitu, bisa disekat-sekatnya mau di mana, dia punya tiang pondasi mau di mana, dia punya ventilasi mau gimana, dia punya pencahayaan mau gimana, semuanya bisa di-setting dari awal, enaknya tuh gitu. Kalau bangun dari nol, meskipun bisa hampir-hampir setahun atau bahkan setahun lebih gitu ya. Nah, tapi kalau Anda katanya teman saya ada yang bangun pakai konstruksi baja juga, ya bisa 6 sampai 8 bulan udah jadi juga tuh, asal semua desain, izin semua udah lengkap, udah ada. Nah, dari mulai pancang sampai kelar itu kurang lebih 6 sampai 8 bulan. Tapi desainnya semua udah pastikan udah siap dan izinnya juga sudah siap ya. Tapi kalau yang belum siap ya mesti ngurus izin IMB dulu kan, bisa bisa berapa bulan kadang-kadang kayak gitu ya. Nah, tapi kalau sakti yang misalnya punya link gitu dengan orang tata kota, dengan orang P2B, dengan Pak Wali Kota misalnya gitu ya. Anda bangun nggak punya IMB pun bisa dimaklumi katanya ya. Ini rahasia umum lah ya. Jadi bisa koordinasi dan bahkan tidak diganggu gugat gitu ya istilahnya. Atau apapun lah, intinya mungkin punya koneksi gitu. Jadi izinnya belum lengkap pun sudah bisa jalan duluan. Iya, iya, Gitu. iya. Oke. Ini kayaknya ada slide berikutnya nih Pak yang untuk lebih menguntungkan mana itu? Lebih menguntungkan mana? Iya. Saya lihat nih ya. Nah. Kayaknya nggak ada lagi. Oh, oke. Kita Iya. sekarang lebih spesifik lagi untuk biaya operasionalnya nih. Kalau misalnya kosnya udah jadi, kita Nah, selama pengelolaan itu biaya-biaya operasional apa saja yang muncul? nah, ini pasti teman-teman semua kalau di sini pemilik kos semua udah pasti harusnya tahu lah ya. Ya, yang umum-umum pasti gaji sama bonus karyawan. Kenapa saya ada ciptakan sistem bonus supaya karyawan juga nggak lenggang-lenggang kangkung kamar kosong banyak, dia nyantai-nyantai gitu. Ya, jadi saya ciptakan gajinya agak press dikit tapi saya kasih bonus lebih gede kalau penuh ataupun kalau mencapai 90%, 95% gitu ya. Nah, kemudian internet, listrik, PAM pasti ya. Ketiga, lingkungan dan keamanan. Keempat, ya pasti perbaikan gedung dan fasilitas. Nah, yang kelima saya siapin tuh biasanya tuh 5% dari penghasilan kos, dari omsetnya harus disisihkan. Jadi secara tahunan biasanya sih kurang lebih angkanya dekat-dekat 5% lah ya untuk perbaikan-perbaikan rutin gitu. Perbaikan rutin ini bukan disisihkan setahun sekali baru diperbaikin, tapi sepanjang berjalannya waktu bisa gitu, bisa diperbaikin, ada rusak dikit diperbaikin supaya kadang-kadang ada pemilik kos yang
maunya panjang udah jelek baru masih mau dipertahankan sampai jelek banget baru diperbaiki gitu. Kalau saya sih bukan tipe yang kayak gitu, jadi supaya anak kos juga tetap selalu betah gitu. Terus biaya operasionalnya biasanya berapa persen sih? Itu kurang lebih 10-20% dari omset kos per bulannya. Ya, jadi kalau lebih dari 20% sebenarnya itu udah biayanya udah terlalu besar artinya. Kalau misalnya kamarnya dikit gimana Pak? Gajinya kalau jadi gaji saya karyawan saya satu, kegedean dong gitu kan. Ya mungkin bisa pakai sistem mbak kos yang pulang pergi atau bisa juga sistem dulu saya pernah pakai kamarnya ada 20. Kebetulan yang tinggal di depan kos-kosan itu ada ibu-ibu nganggur, jadi dia nggak perlu tinggal di dalam, ya. Dia cuman dia punya rumah di depan sehingga ya udah gampang jadinya dia tinggal mondar mandir aja. Jadi gajinya nggak full yang kalau di Jakarta kan biasanya kan 2 juta atau 1,5 sampai 2 juta. Dulu itu saya cuma gaji kalau nggak salah 1 juta gitu deh, tapi ngurusin 20-an kamar itu semua. Karena dia tinggal di depan ya udah dia gampang nggak jadinya dan nggak full dia di dalam gitu. Semakin banyak kamar tentunya persentase pengeluaran juga akan semakin kecil ya, semakin efisien jadinya gitu. Ya ada yang bahkan kadang-kadang bisa nyentuh 9% biaya operasionalnya karena kamarnya ada yang 80, ada yang 120 saya kamarnya. 100-an ya 100-an gitu lah, 106, 120 gitu. Itu Bu Eni. Oke. Ini pertanyaan untuk masih di slide yang sama, kalau misalnya karyawan itu ada rasionya nggak sih Pak menurut pengalamannya Bapak Joni, rasio karyawan berapa orang untuk dia bisa mengcover berapa kamar gitu? Kalau saya dengan catatan si karyawan tersebut cuci laundry di dalam ya. Oke, ini di sini nggak ada biaya laundry karena kebanyakan kosan saya laundrynya di dalam semua. Ya boleh dibilang ya saat ini semua lah. Dulu sempat ada yang laundrynya di luar. Saat ini semua dari belasan gedung kos semuanya laundry di dalam. Dengan catatan laundrynya di dalam itu 1:25 mentok banget ya 20-25 itu. Dikali dia laundry dia harus laundry di dalam dan dia juga harus bersihin kamar kan. Jadi itu aja udah super sibuk dia pasti. Tapi kalau dia nggak laundry di dalam dan tetap bersihin kamar itu mungkin 25 masih oke nggak terlalu sibuk. Tapi kalau dia nggak bersihin kamar ya bisa sampai 30-an kamar, 35 kamar pun masih oke. Dia kan cuma bersihin lorong, terus kemudian nyapu ngepel lorong doang, dia nggak nyuci ya, nggak bersihin kamar dan juga ya jadinya nyantai sih pekerjaannya, cuman bersih ruang umum doang gitu kan. Oke, berarti bisa jadi patokan efisien satu penjaga itu bisa untuk 25 kamar minimal. Ketika lebih dari itu bisa nggak harus menginap di properti gitu kan Pak ya? Iya betul. Saya pernah ketemu kos-kosan waktu itu yang penjaga kamarnya cuma 30-an, tapi penjaganya ada 3. Jadi satu lantai 10 kamar, satu lantai satu mbak khusus, satu mbak atau mbak gitu. Jadi luar biasa sekali. Saya bilang ini pemborosan sekali ini. Padahal harga kamar kosnya juga nggak yang mahal gimana, 3-4 jutaan juga gitu. Tapi menurut saya itu super boros sih, nggak perlu begitu amat kan, kita pakai mesin cuci gitu ya nyucinya kan, laundrynya nggak bukan nyuci pakai tangan kan ya. Membantu nyuci pakai laundry mesin cuci itu, kalau pakai tangan jadi lama dan mbaknya jadi capek kan. Oke, kita bisa lanjut ke topik berikutnya nih Pak. Nah, tadi kan untuk pengelolaan awal kos itu kita harus udah bayar cicilan nih Pak. Sementara biasanya okupansi itu masih sedikit. Itu apa Pak yang harus kita lakukan agar kita bisa membayar cicilan di tiap bulannya itu? Oke, saya kalau dulu ya, ya karena kan saya kan mulainya modalnya nggak ada gitu, bokeh gitu kan, kosong duitnya. Jadi saya selalu pakai strategi beli properti yang harganya di bawah pasar kan. Jadi propertinya misalnya harga pasaran 1 miliar, saya pasti membelinya misalnya 700 juta gitu ya, supaya apa? Supaya turun dari bank 800 juta misalnya gitu. Jadi kan turun dari bank bisa 80% dari harga pasaran kan, 85% mah 850 juta gitu misalnya kan. Jadi ada lebih dari uang bank itu bisa mengcover renovasi kecil-kecilan saya dan juga
cicilan selama 3 sampai 6 bulan renovasi tersebut gitu. Tapi kalau Anda beli kos, kalau belakangan ini saya kadang-kadang ada yang memang beli kosnya secara cash gitu ya, karena udah sudah punya uang cash. Ya memang kita mesti siapkan cicilan talangan dulu selama 3 sampai 6 bulan renovasi tersebut gitu. Mau nggak mau kan. Gitu, Bu. Ya tidak bisa dihindari lah jadinya. Kalau ada juga yang langkah-langkah dulu banget pernah saya ya, tapi sudah lama tidak dilakukan. Renovasinya renovasinya bertahap per lantai gitu. Jadi anak kosnya memang sudah ada di situ, ya. Oke. Mulai dari lantai 5 renovasinya dikeluarin lantai 5, lantai 5-nya, lantai 4, lantai 3, 2, 1 dikeluarin per lantai gitu. Supaya tetap ada income dari anak kosnya. Oke. Nggak Ya, nombok-nombok amat biaya cicilannya jadinya gitu. ya, Bapak ya. Ibu kalau masih ada yang mau nanya, tanya aja. Nggak apa-apa ya, saya lihat ada Iya, bisa dimulai, udah banyak nih Pak yang mulai nanya. berapa sih sudah. Nah, oke, kita kembali lagi ke biaya operasional nih Pak. Bisa dikasih gambaran untuk kisaran per bulannya berdasarkan pengalamannya Bapak Joni nih. Oke. Eh, ini. Jadi ini salah satu contoh aja ya yang di kos Gladys Residence ya. Sorry tadi pertanyaannya apa Bu? Coba Bu. Ini Pak, biaya Slow berjalan ya operasional, biaya operasional per bulan. dan Iya menyangkut betul, cicilan, menyangkut Iya, cicilan ini ya benar ya. iya betul. Nah, jadi contoh beli waktu itu si kos Gladys ini kurang lebih tahun 2016 saya beli 2 miliar lah sama biaya-biaya notaris dan lain-lain ya hampir 2 miliar. Renovasinya itu kurang lebih hampir 700 juta, jadi 2,7 M lah ya. Nah, hutang ke bank kebetulan bank turun dari bank 2,7 miliar nih. Jadinya bisa bisa pakai buat modal renovasi dan nanggung cicilan di awal. Nah, cicilannya kurang lebih 27 juta ya, hampir-hampir 27 juta. 27 juta lebih dikit deh cicilannya deh, bukan hampir 27. Nah, si Gladys ini ada 36 kamar. Harganya 1,35 juta per bulan. Jadi total-totalnya kalau dikali 36 kan saya dapat 48,6 juta. Biaya operasionalnya gaji mbak saya 3 juta. Nah ini gaji mbaknya kenapa 3 juta? Karena satu mbak ini mengcover 36 kamar semua. Ya. Saya mau kasih 2 mbak nanggung gitu rasanya. Jadi satu mbak biasanya 2 juta, tapi karena dia mengcover 36 kamar, saya gaji 3 juta. Kok bisa dia begitu mengcover 36 kamar, dia bisa nyuci, laundry juga gitu ya. Kebetulan ini paket, dapat mbaknya paket. Maksudnya paket tuh, saya lebih suka kalau dapat mbak yang punya, yang bisa biasanya ada suami istri gitu ya. Suaminya entah kerja di mana nggak apa-apa, tapi tinggal di situ juga sama mbaknya. Nah, tapi si suaminya ini kan bisa bantu-bantu minimal gitu, bisa bantu-bantu buangin sampah, bisa bantu-bantu sapu ngepel gitu ya. Mbaknya fokus ke laundry gitu, misalnya nyuci gosok gitu kan. Nah, bahkan si Mbak ini bukan cuma punya suaminya aja, kebetulan ada anaknya juga yang sudah SMA tinggal di dalam juga. Jadi si anak ini bahkan juga membantu orang tuanya juga setelah pulang sekolah gitu. Jadinya mbaknya cukup ringan dengan 36 kamar ini dia sanggup bisa cover, tapi gajinya ya 3 juta gitu kan. Listrik 1 jutaan kurang lebih setiap bulan token, internet juga sejuta. Kas bulanan ini 500.000 saya cover untuk laundry gitu ya, sabun-sabun, iuran lingkungan, apalagi gitu. Ya iuran sampah, iuran keamanan lingkungan gitu ya. Jadi kas bulanan itu seperti itu. Nah parkir ada parkir 700.000 nih aneh ya memang ya. Kebetulan kos yang ini tuh saya beli nggak punya lahan parkir, bahkan parkiran motor pun nggak ada gitu. Jadi tetap di sebelahnya ada kosan juga, lahan parkirnya luas. Nah, jadi saya kurang lebih prediksi ada 20-an motor, kurang lebih dari 36 kamar gitu. Ada separuhan gitu, kurang lebih yang punya motor. Ya saya udah deh parkirnya bayarnya bukan per motor ya, ngitungnya susah kan. Jadi saya bayar parkir bulanan 700.000 gitu. Nah, terus kurang lebih totalnya berarti 6,2 juta pengeluarannya ya. Nah, kalau dilihat dari 48,6 juta sampai 6,2 juta kan berarti ini kurang lebih 15% nih kan. Kurang lebih di sini ya 15% pengeluarannya. Nah, jadi pemasukan netnya kalau dikurangin 42,4 juta dan dikurangi cicilan bank tadi 27 juta kan, masih ada kurang lebihnya 15 jutaan lah setiap bulan.
Ini sih kalau saya strateginya saya begini untuk beli kos saya kalau pakai Oke. uang bank. Menarik. Tadi yang untuk penjaganya, kemudian ada suaminya, terus anaknya itu benar-benar simbiosis mutualisme sih, Pak. Iya, iya Bisa, paket ya. iya, paket. Dan Kadang-kadang malah saya lebih suka juga si suaminya itu kalau bisa tukang atau kenek gitu bangunan ya. iya, Nah, iya. jadi tukang atau dia kerja di luaran, ya kalau ada keran rusak, ada apa ya dia bisa bantu ngecat, dia bisa bantu betulin keran, atau dia bisa bantu ada lampu, ada yang putus atau yang apa namanya koneksi listriknya putus gitu ya. Nah, dia bisa sambungin gitu jadinya win-win ya, mutualisme. Betul Iya, Mbak ini. betul, betul, betul. Nah, ini kita berikutnya ke pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu sama mitra Mami Kos nih, Pak. Pak Joni, bagaimana cara menghitung pendapatan bersih kos dan berapa lama balik modal? Itu kayaknya udah ada di list BEP-nya kapan nih, Pak? BEP-nya Oh, berapa oke. lama gitu? Iya, ini kita Eh, pertanyaan yang paling ditunggu nih. Iya, nih saya lihat juga ada yang nanya kayak gitu juga dari Bu Rini, Iya, Damayani. betul. PP-nya berapa lama? Kalau saya sih, patokan saya memang memang nggak mudah ya mencari mencari kosan seperti ini, apalagi di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Medan, Makassar gitu ya. Nggak mudah, tapi ada gitu. Saya patokannya ROI-nya harus 12% per tahun atau 1% per bulan. Jadi supaya bisa nutupin cicilan bank. Tadi kan cicilan bank itu kan kurang lebih 1% ya. Kalau minjamnya 1 M, ya, nih kan membeli kos harga 1 M, berarti setahun tuh harus menghasilkan 120 juta net income-nya dari kos-kosan. Atau 10 juta sebulan pemasukannya. Karena cicilan bank tuh kalau 1 M minjem, cicilannya juga kurang lebih hampir-hampir 10 juta setiap bulan gitu. Karena saya pakai uang bank ya saya harus begini. Tapi kalau bagi Anda yang membelinya pakai uang cash ya nggak harus begini juga gitu. Sebenarnya kategori 8% itu sudah bagus gitu. Karena kan kalau kita bandingkan dengan properti-properti lain gitu misalnya ya. Properti-properti lain tuh rumah lah contoh rumah tinggal biasa. Itu kalau disewakan sekarang rumah-rumah yang 1 miliar. Coba deh Anda perhatikan sekeliling gitu ya, sekeliling daerah Anda. Rumah-rumah yang 1 miliar, harga sewanya paling 2-3% aja setahun. 20-30 juta setahun. Coba bener gak tuh? Coba di kira-kira rumah Anda, kira-kira area situ ada harganya berapa. Kalau ruko atau apartemen, ya, yang harganya mungkin 2-3 miliar atau berapa gitu ya, itu ruko atau apartemen itu biasanya sewanya sekitar 4-6% lah setahunnya ya. Jadi bahkan sekarang-sekarang ini kadang-kadang ya ada yang banting harga juga bisa sampai 3% ya apartemen kalau yang oversupply yang terlalu banyak itu gedungnya gitu ramai dan kosong ya mungkin banting harga juga gitu. Tapi biasanya umumnya 5% lah apartemen atau ruko. Jadi kalau rukonya 1 miliar sewanya bisa 50 juta ya atau kalau rukonya 3 miliar berarti sewanya 150 juta setiap tahun gitu ya. Ini umumnya ya, bukan semuanya. Tapi ya kondisi pandemi gini ada yang banting-banting harga lah. Ya. Nah, kalau kos-kosan bisa 8% per tahun, artinya sudah lumayan kan, sudah melebihi daripada si ruko atau rumah tersebut. Kenapa bisa begitu ya? Karena kos-kosan kan nyewa, ini kan retail per bulan ya. Apalagi kalau kos-kosan yang jualnya harian gitu. Itu pasti lebih lebih tinggi lagi ininya ya. ROI-nya pasti lebih tinggi lagi gitu. Karena kan jualnya kan super super retail, misalnya kayak orang dagang lah, grosir sama retail pasti untungnya lebih gede retail kan. Nah, kos-kosan bisa 8% aja per bulan cukup cukup kategori cukup bagus. Saya kenapa 12%? Karena saya pakai uang bank supaya bisa menutupin cicilan bank gitu tujuannya itu. Jadi kalau ditanya BEP-nya berapa lama, ya menjawab juga kalau 12% berarti kan 100 bagi 12, 100% bagi 8. 12, yang ini nih ya. Ini kan 12% nih. Jadi 100% bagi 12%, Matematik berarti kan gimana sih? BP-nya kurang Mau lebih kirim pesan 8. 8,3 tahun. Iya. bahaya nih. Mau ngirim pesan gimana caranya nih? Waduh, Pak Roy. Oh, Ada tombol di bawah. iya Pak, itu bisa diketik yang ada kotakan kayak apa chat itu Pak. Bapak pakai HP apa? PHP. Kanan bawah biasanya ada atau kanan Iya. atas ada kayak kotakan gitu dipencet nanti dia ada tombol atau ada bisa diketik di chat.
Gitu. Jadi apabila dalam kurun waktu 8 tahun kemudian modal yang kita keluarin bisa beli properti cost-nya, bisa jadi kan harga cost-nya udah double triple juga gitu. Kalau belinya cash berarti hitungannya 8,33 tahun lah kalau 12% ya. Nah, tapi sebentar nih. Kalau saya berpikirnya bukan masalah BEP berapa lama, karena kan kos-kosan itu ada dua hal di dalam satu bisnis kos-kosan. Satu propertinya, kedua kos-kosannya gitu kan, bisnis kos-kosannya. Kalau orang lain di luar sana bisnis, misalnya mau bisnis restoran 1 miliar itu modalnya. Dia modal 1 miliar keluar untuk buka bisnis restoran dan nyewa propertinya gitu kan. Kalau bangkrut ya 1 miliar itu boleh dibilang habis semua. Ya paling sisa-sisa kursi, meja, piring, mangkok, alat-alat makanan semua untuk dijual murah lah ya, dijual second lah ya gitu istilahnya kan. Kalau kos-kosan kita ya kalau nggak laku, paling parah kan nggak laku pun ya paling propertinya ya kamarnya kosong, okupasi menurun. Terus si propertinya ini kalau ditarik jangka panjang 10 tahun gitu ya, siklus 10 tahun, itu pasti ada kenaikan gitu loh. Jadi bukan kayak bisnis lain yang pasti bisa sekali bangkrut, sekali rugi ya bangkrut habis semua gitu, atau bahkan cuma sisa 10%, 20% aja. Kalau kosan kan propertinya masih ada. Memang properti itu tidak bisa dilihat dari, kalau saya ya memandangnya nggak bisa 2-3 tahun ini kan nggak naik Pak selama pandemi ini. Ya iya memang iya, tapi nggak bisa dilihat 2-3 tahun. Properti memang mainnya panjang, 10 tahun kemudian harganya bisa double, bisa triple, bahkan di beberapa lokasi bisa 4-5 kali lipat malah selama 10 tahun gitu ya. Apalagi kalau di daerah Anda sekelilingnya lagi masa pembangunan tuh, wih naiknya bisa sampai meroket-roket. Jadi bisnis kos-kosan sama propertinya itu adalah dua hal yang berbeda. Bisnis kos-kosannya okupansinya cuman 50%. Tadinya kita berharap ROI-nya kan 12% tuh setahun tuh. Karena okupansinya terisi cuma 50%, cuma dapat 6% setahun gitu kan. Rugi dong, iya rugi. Tapi kan di propertinya kita nggak rugi gitu ya. Jadi balik modalnya lama dong. Ya balik modal secara apa nih? Secara bisnis kos-kosannya. Tapi kalau Anda jual propertinya, bisa jadi nggak rugi gitu ya. Bukan nggak balik modal, malah bisa untung banyak gitu. Gitu. Iya. Jadi ya paling kalau di kos-kosan yang menyusut kan furniture, elektronik gitu kan, ranjang itu yang menyusut ya. Bangunan juga sih menyusut, tapi kalau dirawat dengan benar setiap tahun atau setiap berapa bulan ada kerusakan apa, ada dicat ulang lagi, ya itu akan bagus terus panjang masa gitu. Gitu Bu Eni. Banyak sekali nih Pak ilmunya. Kita udah sampai di ujung, kayaknya pertanyaannya udah banyak. Terus yang terakhir nih Pak, bagaimana tips mengatur cash flow keuangan kos? Oke, ini tips-tips singkat tadi mungkin juga sudah Iya. diperjelaskan, sudah ada dijelasin beberapa sih ya. Kalau saya sih saat ini saya bikin gaji mbaknya mungkin misalnya kalau di Jakarta loh ya, satu tadinya biasanya normal target saya 2 juta mbak-mbaknya. Belakangan ini mbak-mbak yang baru saya sudah bikin gajinya menjadi 1,5 juta. Nah sisanya bagi hasil nih dengan mbak kosnya gitu ya, 25.000 per kamar maksud saya gitu. Jadi terisi satu kamar 25.000, nambah 2 kamar 50.000, 3 kamar ya 3 kali 25.000 aja per kamar ya, ini bukan 25 rupiah, 25.000 maksudnya. Jadi istilahnya hitungannya kayak bonus laundry lah, atau bonus ngisi kamar lah istilahnya gitu. Nah kalau kamarnya jumlahnya 25 kamar ya, satu mbak kan 25 kamar tuh, 25 kamar kali 25.000 ya berarti 625.000 sebulan. Nah jadi total gaji dia bisa mencapai 2,125.000. Nah ini tergantung nih, kalau ketika full 100%, apakah Anda mau tambahin lagi bonus 300.000 kah, 200.000 kah, ini tergantung Anda deh, kebijakan Anda gitu ya. Kalau enggak pun ya nggak apa-apa juga gitu. Biar dia semangat kalau full 100% tuh ada bonus lebih gitu loh, dibandingkan dengan terisi satu yang 25.000 tadi gitu. Jadi terus ya efisiensikan jumlah penjaga kos. Kayak tadi kan saya bilang ada ketemu punya temen yang setiap lantai 10 kamar mbaknya 1 gitu. Itu luar biasa sekali memang. Itu nggak efektif. Udah gitu penjaganya 2 lagi. Kamar cuma 30, mbaknya 3, penjaganya 2 siang dan malam gitu. Penjaga ini maksudnya penjaga security loh ya. Jadi itu nggak efisien, nggak efektif.
Nah, kalau bisa nyari yang suami istri. Jadi suami juga nggak digaji tapi bisa bantu-bantu kan. Tadi kan saya bilang kan. Bisa hemat. Kalau sekedar cuman eh, ada pipa yang pecah atau ada keran yang rusak, ada atau shower yang patah gitu ya, itu dia bisa ganti, nggak perlu kita panggil-panggil tukang yang lain, jadi hemat ongkos biaya. Kalau ngecat juga kan lumayan tuh kan, dia juga bisa pasti. Kemudian listrik saya buat token semuanya. Kalau nggak dibuat token pun Bapak Ibu kalau yang modalnya maunya murah itu bisa pakai meteran listrik yang cuma harganya 150.000 kalau nggak salah meterannya gitu ya. Tapi ada angka-angkanya, meterannya itu ada angkanya, tapi tidak ada tombol untuk ngisi token. Dia meteran listrik kayak zaman dulu lah gitu. Itu tiap tanggal 1 dicatat aja pemakaian listriknya berapa meter, berapa kWh, tinggal ditagih ke anak kos. Itu modalnya murah. Kalau token kan bisa 1,7 juta, bikin token baru yang 1.300 watt kan, mahal kan. Nah, PAM diganti dengan air tanah, dikasih saringan. Nah, tapi ini kalau untuk kota-kota besar kayak Jakarta ya ini memang si malakama juga katanya bisa merusak lingkungan dan sebagainya. Ini balik lagi ke value masing-masing lah ya. Apakah oke dengan air tanah atau tidak gitu. Laundry dikelola sendiri jadi lebih hemat. Kalau biaya bayar laundry di luar kan jadinya kurang hemat. Nah, kemudian lagi deposit. Kalau saya pasti nih deposit nih harus ada. Karena kalau nggak ada deposit, anak kos bisa suka-suka jidat gitu. Di kamar bisa bayarnya juga suka-suka jidat juga. Tanggalnya udah lewat-lewat dia juga bodo amat. Kalau saya kan didenda, bayarnya lewat 1 hari, denda 50.000 per hari. Kalau dia nggak mau bayar, potong deposit gitu kan. Nah, jadi kalau lewat 7 hari, dia udah dikeluarin, depositnya hangus gitu. Jadi nggak bisa suka-suka dia. Terus dia juga memakai barang yang di kamar pun juga dia tidak bisa suka-suka. Dia akan hati-hati juga. Karena setiap awal masuk sudah dikasih tahu nih. Supaya kita juga, kan bagaimana supaya keuangan kos kita bagus nih. Supaya jangan terlalu banyak perbaikan atau barang rusak dulu sama anak kos gitu ya. Ya kita udah kasih deposit gini. Zaman dulu mungkin juga baterai remote suka hilang gitu karena kita pakainya baterai remote yang alkaline gitu kan. Nah kalau nggak ada deposit kan suka-suka dia. Atau bahkan juga lampu kita pakai LED Philip, keluar kos lampunya juga hilang gitu kan. Nah kalau ada deposit aman ya, dia nggak akan aneh-aneh gitu. Ya, karena pas masuk di checklist semua barang-barangnya yang di dalam, pas keluar juga di checklist barang-barangnya ada yang dia tinggalkan tuh apa aja, nah, ada kerusakan nggak, kalau ada kerusakan perbaikannya dari dia bukan dari kita gitu. Dan saya gunakan memang sih barang-barang yang sedang-sedang lah, lumayan kualitasnya lumayan bagus lah sebisa mungkin, yang ya jangan terlalu jelek tapi juga nggak perlu terlalu mewah bagus juga enggak gitu ya, sedang-sedang supaya barang-barang kalau yang barangnya lumayan bagus kan tidak perlu terlalu sering-sering ganti gitu jadinya ya. Kalau terlalu murah kadang-kadang sebentar-sebentar ganti, sebentar-sebentar ganti, cepat rusaknya gitu. Gitu Bu Heni. Ya, ini saya ada pertanyaan di slide ini nih Pak. Untuk deposit itu kisarannya bagaimana ya Pak menentukan apa angka depositnya itu? Saya sih saat ini di Jakarta dengan harga kos saya yang mulai dari 1,2 juta sampai 3,5 juta, itu depositnya semua sama 1 juta rupiah sampai detik ini. Meskipun saat pandemi paling-paling kalau yang nggak ada TV, depositnya saya kasih nego-nego pun 500.000 gitu. Memang beberapa dari teman-teman yang di luar katanya, woi sekarang lagi susah ya Pak ya, mau minta deposit apalagi kamar terisi aja udah bagus gitu. Saya tetap tidak merubah sistem deposit itu karena saya lebih ngeri barang saya rusak atau barang saya hilang daripada nggak keisi kamar kosnya. Nah kalau masalah nggak keisi kamar kosnya, ya saya kan ngandelin mami kos gitu ya, pokoknya saya iklan gitu kan, iklan gitu. Saya ngandelin mami kos, saya ngandelin mbak kos di sana juga ya untuk jualan kamar gitu. Pokoknya mami kos ada prospek dari mami kos, langsung admin ngarahin ke mbaknya langsung tangkep, mbaknya mesti semangat saya bilang. Karena saya udah bayar iklan mami kos nih supaya masuk nih semua gitu. Dan saya perbaikin fasilitasnya bagus. Supaya dia tetap juga nyaman di kamar kan. Kalau kita fasilitasnya kurang-kurang oke ya mereka juga kayak gratis gitu ya.
Itu selama pandemi sakti itu 95% sampai 100% terus okupansinya. Luar biasa. Untuk Iya. harga kos berapa ya, Pak? Tadi yang 1,35 juta itu. Oh, iya iya. Ini Memang kalau success harga story. harga kamar kos yang malah itu jarang iklan tuh. Soalnya memang itu termasuk kategori cukup murah, areanya juga di Grogol gitu bagus ya. Dan saya kasih fasilitasnya juga memang mantap sih. Mbaknya juga bagus. Jadi semuanya memang berkolaborasi sama-sama untuk bisa itu penuh gitu. Paling parah saya deposit 500.000 udah kalau nego dia ya. Menarik. Tapi kalau ada TV saya tetap 1 juta. Oke. Ini mungkin bisa Itu, jadi tips juga untuk mitra Mami Kos. Nah, terima kasih Bapak Joni untuk sharingnya. Semoga materinya sangat bermanfaat sekali untuk Bapak Ibu yang hadir di webinar ini sebagai mitra Mami Kos.